Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkatnya. Pada tahun 1938, Wolfowitz bertemu dengan Abraham Wald. Mereka berkolaborasi hingga kematian tragis Wald, yaitu kecelakaan pesawat saat menuju India pada tahun 1950. Kolaborasi Wolfowitz menghasilkan beberapa hasil paling penting dalam statistik teoritis. Wolfowitz berkontribusi dalam penelitian pada bidang teori statistik berikut, yaitu inferensi non-parametrik, analisis sekuensial, teori keputusan statistik, teori statistik asimptotik, penduga probabilitas maksimum, desain eksperimen, teori probabilitas, teori antrian dan persediaan, dan teori informasi. Inferensi statistik non-parametrik adalah area estimasi atau pengujian hipotesis yang tidak mengasumsikan bentuk fungsional tertentu dari distribusi variabel acak yang diamati. Prosedur non-parametrik juga disebut distribusi bebas. Bersama Wald, membahas berbagai sifat prosedur non-parametrik. Analisis sekuensial adalah cabang eksperimen statistik di mana pengamatan dilakukan secara berurutan, satu persatu atau dalam kelompok. Wald dan Wolfowitz adalah pelopor analisis sekuensial modern. Wald mengembangkan uji rasio probabilitas sekuensial, atau kita singkat dengan SPRT, yang diterapkan secara luas. Wolfowitz berkolaborasi dengan Wald dalam membuktikan optimalitas prosedur. Seperti yang ditulis oleh Kiefer dalam pengantar Selected Paper 2, bukti Wolfowitz dan Wald pada tahun 1945 dan 1966 bunyinya adalah salah satu hasil yang sangat indah dari statistik teoritis. Begitu menurut Kiefer. Hasil optimalitas menegaskan bahwa SPRT dengan probabilitas kesalahan tipe 1 dan tipe 2 yang ditentukan meminimalkan ukuran sampel yang diharapkan dari semua tes yang memiliki probabilitas kesalahan yang tidak memiliki SPRT. Maksudnya yang tidak melebihi SPRT. Wolfowitz paling bangga dengan kontribusinya pada tes sekuensial Wald. Hasil kontribusi tersebut kini kita kenal dengan uji Wald-Wolfowitz run, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dasar. Uji Wald-Wolfowitz run merupakan pengembangan dari uji run. Ketika uji run hanya bisa dilakukan untuk data dengan satu sampel, sementara uji Wald-Wolfowitz bisa digunakan untuk data dua sampel tanpa menghilangkan proses run itu sendiri. Uji Wald-Wolfowitz run digunakan untuk menguji hipotesa awal bahwa dua sampel independen diambil dari populasi yang sama melawan hipotesa alternatif bahwa kedua sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Berbeda di sini hanya dalam hal location, dispersion, skewness, dan kurtosis. Sementara kekurangannya tidak bisa menunjukkan perbedaan dalam hal rata-rata atau median. Yang kemudian, kekurangan ini diperbaiki oleh uji Wilcoxon-Mann-Whitney jika distribusi memiliki bentuk yang sama, atau t-test jika distribusi mendekati normal. Kemudian uji Wald-Wolfowitz run ini memiliki asumsi dan syarat. Untuk mendapatkan hasil yang ideal dalam run test, tentunya perlu dihindari adanya data kembar pada satu populasi. Sehingga perlu kita anggap tidak ada data kembar dengan mengasumsikan bahwa variabelnya kontinu. Selain itu, ada juga syarat yang harus dipenuhi, yaitu data setidaknya berskala ordinal. Kaitannya dengan hal ini, karena run test dilakukan dengan mengurutkan data terlebih dahulu, tentunya sudah pasti data tersebut berskala ordinal, interval, maupun rasio. Kemudian uji Wald-Wolfowitz run terbagi menjadi dua, yaitu sampel kecil dan sampel besar. Menggunakan uji Wald-Wolfowitz run sampel kecil, ketika kedua kelompok data sebanyak kurang dari sama dengan 20.
dengan prosedur untuk mencarinya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesis. H0. Kedua kelompok berasal dari populasi yang sama. H1. Kedua kelompok berasal dari populasi yang berbeda. Langkah kedua, menentukan statistik uji dengan cara data terlebih dahulu disusun dalam bentuk ranking. Kemudian menentukan kelompok sampel, lalu menentukan run-nya. Langkah ini bisa dibilang adalah proses run yang tidak dihilangkan dari uji run test yang dibawa ke dalam uji Watt-Wolfowitz run. Langkah ketiga, menentukan taraf nyata. Langkah keempat, menentukan distribusi sampling dari R atau run menggunakan tabel F1. Langkah kelima, menentukan daerah tolak, yaitu jika R kurang dari R obs. Langkah terakhir lalu membuat kesimpulan. Kemudian menggunakan uji Watt-Wolfowitz run sampel besar ketika salah satu atau kedua kelompok data sebanyak lebih dari 20. Dengan prosedur untuk mencarinya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan uji Watt-Wolfowitz run untuk sampel kecil. Perbedaannya adalah dalam menentukan distribusi sampling dari R atau run. Untuk lebih jelasnya, berikut prosedurnya. 1. Menentukan hipotesis. H0. Kedua kelompok berasal dari populasi yang sama. H1. Kedua kelompok berasal dari populasi yang berbeda. Langkah kedua, menentukan statistik uji dengan cara proses run tadi, yaitu data terlebih dahulu disusun dalam bentuk ranking, kemudian menentukan kelompok sampel, dan yang terakhir menentukan run-nya. Langkah ketiga, menentukan taraf nyata. Langkah keempat, di sini letak perbedaan antara uji Watt-Wolfowitz run sampel besar dan sampel kecil, yaitu menentukan distribusi sampling dari R atau run menggunakan pendekatan distribusi normal dengan rumus sebagai berikut. Z obs sama dengan mutlak R dikurangi mu R dikurangi 0,5 dibagi sigma kecil R sama dengan mutlak dari R dikurangi dalam kurung 2 dikali N1 dikali N2 dibagi N1 tambah N2 ditambah 1 dikurangi 0,5 dibagi akar 2 dikali N1 N2 dikali dalam kurung 2 dikali N1 N2 dikurangi N1 dikurangi N2 dibagi N1 ditambah N2 dikuadratkan dikali dalam kurung N1 tambah N2 dikurangi 1. Kemudian langkah kelima, menentukan daerah tolak atau Z kurang dari Z obs. Dan langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kita masuk ke dalam contoh soal. Saya akan menjelaskan contoh soal kecil terlebih dahulu.
Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan agresivitas anak laki-laki dan anak perempuan usia 4 tahun dalam permainan bebas. Untuk penelitian tersebut diambil sampel secara random masing-masing 12 anak laki-laki dan 12 anak perempuan dengan derajat agresi sebagai berikut. Ujilah pada taraf nyata 5%, apakah terdapat perbedaan agresi anak laki-laki dan anak perempuan usia 4 tahun dalam permainan bebas. Langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesis. H0. Tidak terdapat perbedaan derajat agresi di kalangan anak-anak berusia 4 tahun dari kedua jenis kelamin. H1. Terdapat perbedaan derajat agresi di kalangan anak-anak berusia 4 tahun dari kedua jenis kelamin. Tahap 2. Menentukan statistik uji. Poin 1. Skor agresi anak laki-laki dan skor anak perempuan digabungkan menjadi satu kelompok, kemudian diurutkan berdasarkan ranking dari terkecil ke terbesar. Poin 2. Menentukan kelompok. Skor tersebut berasal dari kelompok anak laki-laki atau kelompok anak perempuan. Poin 3. Menentukan jumlah rannya. Diperoleh R atau ran sama dengan 4. Tahap ketiga. Menentukan taraf nyata. Alfa sama dengan 0,05 atau 5% dengan nilai N1 sama dengan 12 dan N2 sama dengan 12. Tahap keempat, menentukan distribusi sampling dari R ran berdasarkan tabel F1 untuk N1 sama dengan 12, N2 sama dengan 12, dan alfa sama dengan 5%, diperoleh R observasi sama dengan 7. Tahap kelima, menentukan daerah tolak. Karena R kurang dari R observasi atau 4 kurang dari 7, maka H0 ditolak. Tahap ke-6, membuat kesimpulan. Pada taraf nyata 5% dapat kita katakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan usia 4 tahun menunjukkan perbedaan derajat agresi dalam permainan bebas. Selanjutnya contoh soal besar. Suatu penelitian dilakukan untuk menguji teori kesamaan potensi belajar pada tikus. Untuk itu, dibandingkan proses belajar 21 tikus normal dalam tugas membedakan keadaan terang dengan belajar ulang 8 tikus yang telah dioperasi dan keadaan konteksnya tidak baik. Yang dibandingkan adalah banyak percobaan yang diperlukan oleh 8 ekor tikus A sesudah operasi, sehingga tikus-tikus tersebut ingat kembali apa yang telah mereka pelajari. Dengan banyak percobaan yang diperlukan oleh 21 ekor tikus normal B, sehingga mereka tahu, hasil pengujian adalah seperti pada tabel berikut. Ujilah pada taraf nyata 1%, apakah ada perbedaan antara tikus normal dan tikus yang dioperasi dalam hal belajar membedakan keadaan terang. Langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesis. H0. Tidak terdapat perbedaan antara tikus normal dan tikus yang dioperasi dalam hal belajar membedakan keadaan terang. H1. Terdapat perbedaan antara tikus normal dan tikus yang dioperasi dalam hal belajar membedakan keadaan terang. Tahap kedua, menentukan statistik uji. Poin ke-1. Hasil pengujian tikus A dan hasil pengujian tikus B digabungkan menjadi satu kelompok, kemudian diurutkan berdasarkan ranking dari terkecil ke terbesar. Poin kedua, menentukan kelompok. Hasil pengujian tersebut berasal dari kelompok tikus A atau kelompok tikus B. Poin ketiga, menentukan jumlah rannya, diperoleh R atau ran sama dengan 6. Tahap ketiga, menentukan taraf nyata. Alfa sama dengan 0,01,
atau 1% dengan N1 sama dengan 8 dan N2 sama dengan 21. Tahap keempat, menentukan distribusi sampling dari R atau run. Z observasi sama dengan mutlak dari R dikurang buka kurung 2N1 kali N2 per N1 tambah N2 tambah 1 tutup kurung dikurang 0,5 per akar dari 2N1 kali N2 dikali buka kurung 2N1 kali N2 dikurang N1 kurang N2 tutup kurung per N1 tambah N2 pangkat 2 dikali N1 tambah N2 dikurang 1. Z observasi sama dengan mutlak dari 6 dikurang buka kurung 2 dikali 8 dikali 21 per 8 tambah 21 ditambah 1 tutup kurung dikurang 0,5 per akar dari 2 dikali 8 kali 21 dikali buka kurung 2 dikali 8 kali 21 dikurang 8 dikurang 21 tutup kurung per buka kurung 8 tambah 21 tutup kurung pangkat 2 dikali buka kurung 8 ditambah 21 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 2,92. Jadi Z observasi sama dengan 2,92. Berdasarkan perhitungan dan pendekatan distribusi normal diperoleh R observasi sama dengan 2,92. Tahap 5, menentukan daerah tolak. Karena Z 0,01 T dalam buka kurung 2,31 tutup kurung kurang dari Z observasi buka kurung 2,92 tutup kurung, maka H0 ditolak. Tahap 6, membuat kesimpulan. Cukup alasan untuk mengatakan bahwa kedua kelompok tikus berbeda dalam hal belajar untuk membedakan perang. Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.